Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7. Pelajarannya yang ke-8, yaitu materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mari berempati. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri apabila berada pada posisi orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat pembagian warisan. Jadi kalau misalkan ada pembagian warisan, kemudian hadir beberapa kerabat, mungkin ada anak yatim dan orang miskin, maka kita harus berempati terhadap mereka. Perintah Allah, maka kita harus memberikan kepada mereka sedikit harta, sekedarnya. Kemudian kita juga harus mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik gitu. Jadi jangan menyakiti hatinya, misalkan mau apa kesini, nah itu tidak baik ya. Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari sikap empati? Yang pertama adalah kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini perlu latihan ya. Kemudian yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Nah, ini juga memang perlu latihan. Jadi empati itu merupakan hasil dari didikan orang tua, didikan dari lingkungan, dari sekolah ya. Tapi kita juga harus memperkuatnya. Jadi jangan dibiasakan jadi orang yang egois, selalu memikirkan diri sendiri ya. Nah, di sini ada sebuah hadis ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, akhrajahul Bukhari. Jadi dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ini bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya ini saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sesama orang mukmin, sesama orang Islam ini harus memiliki sikap saling empati. Jadi kalau ada kaum muslim yang tertindas, maka kita harus mau membantunya. Kalau ada tetangga muslim kita yang kekurangan, ya, dan kita mampu membantu, maka kita harus membantunya. Seperti gitu ya. Jadi orang Islam itu adalah orang yang berempati terhadap sesama muslim. Jadi kita harus memperkokoh rasa sikap empati kita terhadap sesama muslim. Ini yang kita namakan sebagai ukhuwah Islamiyah, atau hubungan tali persaudaraan antara sesama muslim. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan empati ini? Yang pertama adalah kita berusaha untuk peka terhadap perasaan orang lain. Berusaha untuk mampu menangkap ya perasaan orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Kalau berbicara harus baik, kalau bertindak harus baik ya. Jangan sampai hal tersebut menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kedua adalah membayangkan seandainya aku adalah dia. Jadi kalau kita dipukul orang sakit kan? Nah, kalau kita memukul orang, tentu saja dia pun akan sakit. Nah, kita harus mampu membayangkan diri kita adalah dia. Jadi
Tidak boleh kita menyuruh orang lain sedangkan kita sendiri tidak mau melakukannya. Nah itu ya, harus hati-hati. Kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri. Para sahabat itu ketika mereka bersedekah, ketika mereka berinfak, kadang-kalanya tidak memikirkan diri sendiri. Nah kita pun harus berusaha untuk seperti itu ya. Apa yang kita terima di dunia ini merupakan titipan dari Allah, maka kita harus belajar untuk memberi kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah berusaha membahagiakan orang lain. Ketika kita bahagia kan rasanya senang ya, rasanya damai. Nah orang lain pun sama, maka kita pun harus berusaha untuk membahagiakan orang lain. Karena itu penting sekali bagi kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Minimal tidak menyakiti hati orang lain. Maksimal kita membahagiakan orang lain. Ya dengan cara tersenyum, ya dengan cara ramah, sopan, santun. Itu sudah sangat luar biasa ya. Nah alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.